memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, tidak semua tantangan yang ada di hadapan saudara harus saudara hadapi sendiri. Ketika kita memaksakan diri untuk menghadapinya sendiri, maka yang terjadi adalah rasa capek, lelah, bahkan mungkin ingin rasanya menaikkan bendera putih karena sudah melebihi batas kekuatan kita. Di dalam Alkitab sendiri banyak sekali dicatat bahwa Tuhanlah yang berperang untuk umatnya. Misalnya dalam Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Tuhan berjalan bersama umatnya dan berperang bagi mereka dengan maksud untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Ada kalanya bangsa Israel harus berjuang sendiri. Ketika mereka menghadapi bangsa Amalek, mereka harus berjuang sendiri. Tapi ada kalanya Tuhan yang memberikan kepada mereka kemenangan, Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Dapatkah saudara mengerti bahwa ada kalanya Tuhan memang izinkan atau bahkan menyuruh kita untuk menghadapi tantangan itu dengan cara kita sendiri, dengan kehadiran kita sendiri. Tapi ada kalanya Tuhan mau ketika kita menghadapi tantangan itu, kita datang kepadanya dan menyerahkannya kepadanya, lalu Dia yang menyelesaikannya. Belajar dari Daud ketika Daud tiba di medan pertempuran saat bangsa Israel harus menghadapi Goliat, orang Filistin itu. Apa yang terjadi? Dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ketika tiba di sana, lalu Daud mulai bertanya-tanya ke sana kemari, siapakah ini, siapakah ini? Mengapa dia menghina bangsa pilihan Tuhan dan seterusnya? Dan dia juga bertanya, apa hadiahnya bagi orang yang mampu mengalahkan Goliat ini? Lalu orang-orang menceritakan kepadanya hadiahnya dan itu membuat Daud bersemangat. Tetapi saudaranya sendiri, kakaknya sendiri, Eliab, kakak tertuanya, mendengar perkataan Daud itu. Dan Eliab marah. Dia bilang, mengapa kamu datang ke sini? Kamu ini tidak tahu diri. Kamu masih anak kecil. Kamu tidak sanggup menghadapi Goliat. Saya yang sudah pengalaman saja ketar-ketir, apalagi kamu. Daud menjawab begini, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu dia tinggalkan Eliab. Lalu dia pergi ke Raja Saul dan menanyakan hal yang sama, sekaligus meminta restu untuk menghadapi. Sama, baik Eliab maupun Saul memandang Daud sebagai orang yang tidak capable untuk itu. Bahkan mereka semuanya adalah cenderung untuk menjatuhkannya. Apa yang menarik di sini? Daud tidak buang-buang waktu dengan Eliab. Daud tidak ingin beradu argumentasi dengan Eliab. Lalu dia tinggalkan Eliab. Karena Daud berpikir pertempurannya bukan mengalahkan Eliab, tapi mengalahkan Goliat. Saudara perhatikan baik-baik. Daud menyerahkan urusan Eliab itu kepada Tuhan. Daud menyerahkan urusan untuk meyakinkan orang lain itu kepada Tuhan. Daud tidak mau kecewa akan perkataan daripada Eliab, tapi dia fokus kepada pertempuran yang sebenarnya. Seandainya Daud menghabiskan waktu berdebat dengan Eliab, mungkin dia tidak pernah bisa mengalahkan Goliat. Ada berapa banyak pertikaian, pertengkaran, konflik-konflik, perjuangan dalam hidup saudara yang tidak semestinya saudara habiskan banyak waktu di sana, karena itu nggak penting. Terlalu banyak hal-hal yang tidak penting yang sering kita urusi. Mendingan itu biarkan saja. Ada 3 hal, ada 3 prinsip yang perlu kita terapkan dalam hidup kita ini. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak penting seperti Eliab, ketika kita menghadapi orang-orang seperti Eliab yang sebetulnya ingin menghentikan langkah kita untuk maju, yang hanya membuat kita jadi repot, membuat kita jadi banyak pikiran. Yang pertama adalah diamkan saja, jangan pedulikan. Sebagaimana tadi Daud sudah katakan, dia tinggalkan Eliab. Yang kedua,
Doakan orang itu. Doakan dia supaya dia bisa melihat Allah, pekerjaan Allah, rencana Allah seperti kita melihatnya. Dan yang ketiga adalah moving forward. Teruslah maju. Jangan terhenti. Jangan lemah semangat saudara. Sekalipun banyak orang-orang yang melemahkan saudara. Jangan lemah. Jangan urusi mereka. Tapi terus lakukan bagian kita. Berperanglah untuk hal yang layak diperjuangkan. Yaitu mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Jangan terpengaruh dengan orang-orang setipe Eliab. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang mengalahkan raksasa dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Kaulah harapan